Oke, ketemu lagi kita di Gunung Kidul Bisa Apa seri yang ke-52. Dan hari ini ada satu tamu spesial nih di Gunung Kidul Bisa Apa. Kita hadirkan dalang mudanya Gunung Kidul. Kalau dulu ini prestasinya adalah sebagai dalang cilik di Gunung Kidul. Jadi banyak banget prestasi yang udah didapetin ketika beliau ini masih kecil. Jadi hobi dalang itu sejak TK 0 kecil itu udah bisa dalang dan sudah mengikuti banyak kompetisi. Siapa dia? Ada di sini ada Mas Juang Perkasa. Selamat malam Mas. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dan hari ini kita ditemenin sama Om Erik karena Om Bowo sekarang baru ada Zoom bareng sama teman-teman untuk bahas tentang kekeringan gitu. Nanti Om Bowo juga akan join kalau udah selesai nih Zoom-nya. Nah, Mas Juang ini kalau boleh dikatakan ini adalah talenta limited nih. Bener banget. Karena anak milenial, iya. Mas Juang ini kelahiran tahun 96, satu angkatan sama saya. Sekarang baru 24 tahun dan udah hobi dalang itu sejak TK. Itu malah TK itu udah ikut kompetisi ya? TK saya pentas perdana sih, belum ke kompetisi. Belum kompetisi, tapi udah pentas perdana di TK ini. Nggak tahu nih kapan mulainya seneng sama wayang gitu. Nah, sebelum kita kenal sama Mas Juang lebih lanjut nih, kenalan lebih lanjut, sebelum juga Mas Juang nanti biar memperkenalkan dirinya sendiri. Kalau dalang tuh harus dites Om. Iya. Piye suluke? Ini kita harus piye suluke, terus nek suarane si iki piye? Karena dalang itu ya namanya dalang, dia mengejawantahkan beberapa tokoh yang sangat berbeda, karakternya berbeda, suaranya berbeda, dan kadang-kadang ada wayang perempuan yang juga harus disuarakan seperti itu. Itu gimana? Oke. Kita mau coba dengerin suluke sih. Suluke, ayo. Sebelum kenalan nih. Iya. Harus totok gitu enggak ya? Oh, bisa. Pakai apa ya? Enggak. Oh ya. Mulat moro Sangarjuna asmunya kamanungsan kasrepaning tingkahing mungsuh merang padha kadang tahu nggak? Aku tuh biasa nyanyi. Sumpah kalau suruh niruin kayak gitu, angel. Enggak. Angkat tangan. Tetap begini ya. Bisanya merga kulina Om. Merga kulina loh. Merga kulina. Karena terbiasa. Iya. Oke. Tapi itu kan tingkat kesulitannya juga tinggi ya. Ya. Ada beberapa cengkok dasar untuk suluk di Habirando misalnya. Ada cengkok dasar untuk latihan kita, misalkan tadi kan pakai beberapa cengkok. Iya. Kalau di cengkok dasar mulat moro Sangarjuna asmunya kamanungsan kasrepaning tingkahing mungsuh merang padha kadang la do sol re. Kalau di duniaku itu. Iya. Nah, ini ada yang ini. Jadi ketika karena tiap hari aku kan dengerin wayang tiap malam. Mas Daniel juga tahu tiap malam aku mesti nyetel radio dengerin wayang. Nah, ketika si dalang tuh itu kan, itu apa yang diucapkan kan ada Ingkang Aditya Purwawitan. Itu apa coba Mas? Di ini kan Mas? Di janturan ya. Jenengan ucapkan itu, aku seneng banget itu pas pembukaan itu. Oke, jadi ketika dalang memulai suatu pergelaran wayang, itu ada namanya janturan. Janturan khususnya untuk gaya Ngayogyakarta. Iya. Itu ada sebuah mantra, sebenarnya sebuah mantra yang itu doa untuk si dalang agar lancar dalam karya pada hari itu ya. Ya doa juga untuk penonton, untuk penanggap,
untuk pedagang-pedagang yang di sekitar dalang itu. Jadi pamrih men supaya supaya dalangnya diberikan keselamatan dalam karya, penontonnya diberikan keselamatan, bisa menyerap ilmu yang diberikan oleh si dalang atau pesan yang diberikan si dalang. Kemudian ada penanggap agar ketika menanggap wayang kita kan secara tidak langsung kita bersedekah, kita bersedekah rasa, memberikan hiburan pada orang banyak supaya penanggap itu ketika menanggap wayang kelak diberikan rezeki yang melimpah pula. Kemudian untuk pedagang ya mudah-mudahan laris yang di sekitar itu. Janturannya ada mantranya itu tadi. Mantranya ada. Om wilahing aik namastu namo sidam aik namastu silat mringwang jagat karono sirantondo kawisesaning bisana sono sinawung langen wilopo estu maksel stantun lampahing buddha jinantur tutur katelo telo tulat mrihlap deng paradya winur sita upama parameng niskara karana gya tumyang jaman purwa wini sudha traingkang dinama dama marma panggeng panggunggung sang murweng kota. Itu jadi ini wis hafal nek mbiyen ngapal kene piye? Bentar. Ini kan bahasa Kawi ya. Bahasa Kawi atau Sanskerta. Dan itu kayaknya hampir sama seperti sebuah mantra yang sering ku dengar ketika aku masih tinggal di Bali. Di Bali ya? Iya. Jadi ya pada dasarnya mungkin sebuah doa pembukaan bahwa intinya apa yang disampaikan dalang nanti lancar, pagelarannya lancar, kan itu ya Mas ya? Iya. Kalau dari mantra dasarnya kan sebenarnya dari Oma Viknam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Mam Swaha. Kemudian mungkin menurut saya pada era Wali Songo kan ada misi penyebaran agama, makanya disisipkan kata ilaheng dari kata ilahi jadi hong ilaheng Viknam Astu Namo Sidam. Iya gitu. Dan lagi dong saya. Jadi ketika karena tiap malam kan hampir meskipun aku ini ya paling meleset lah itu malam minggu mesti aku dengerin wayang dulu. Nah ketika zaman kecil dulu itu kalau malam minggu aku selalu wedangan di pasar Wonosari dan itu mesti setelahnya wayang dan selalu Ki Hadi Sugito. Bukan berarti mungkin Ki Hadi Sugito terbaik, bukan aku bukan mau bilang seperti itu, tapi di eraku dia yang terbaik. Mungkin sekarang anak-anak sekarang milenial beda lagi. Iya kan? Iya, karena ya itu tadi wayang itu not zaman kelakon nih. Jadi pertunjukan wayang berkembang berdasarkan masanya, berdasarkan eranya. Mungkin pada waktu Ki Hadi Sugito dulu ya yang paling digandrungi oleh kawula muda dianggap menyampaikan wayang dengan gayanya yang enteng, mudah diterima gitu ya Ki Hadi Sugito. Tapi untuk era sekarang mungkin ada pepunden saya Ki Seno ya. Terus ada senior saya Pak Harno, ada Pak Penyek, Ki Wisnu juga ya. Iya. Oke. Ini kita terlalu asik ngantek lali Mas Juang ini urung kenalan nih. Ya, bener. Kenalan dulu Mas. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Albertus Juang Perkasa. Saya asli Gunung Kidul. Saya di Trimulyo 1, Kepek, Wonosari. Mas Daniel mbok pilih sesuk kodanan pas liwat Kepek mampir di rumah saya. Oh siap. Saya ini sok parkir di depan joglonya itu loh Mas. Tapi ra nembung. Siap Mas. Ini ada satu sing unik Mas. Karena dari jenengan tuh dalang itu bukan dari usia yang wis iso dididik dan wis iso dikei ngerti, tapi dari usia anak-anak. Mungkin teman-teman itu penasaran gimana ceritanya dulu anak-anak kok udah tertarik sama wayang. Apakah ini dari keluarga juga bapak dalang atau pripun ini sejarahnya? Kok Mas Juang ini dari kecil wis dalang ini pripun? Aduh, Dan yang anehnya lagi kok TK udah mulai dalang. Itu
Makanya itu. Aduh, saya agak merinding kalau cerita dulu awal-awal seneng sama wayang. Karena gini, dulu waktu saya masih kecil itu saya pernah sakit-sakitan. Seminggu saya mondok di rumah sakit, kemudian itu selanjutnya sampai akhirnya secara nggak sengaja saya dibelikan wayang Rama dan Sinta. Keajaiban di situ, ketika saya mendapatkan wayang itu, saya nggak sakit-sakitan. Oke. Saya nggak sakit-sakitan. Ada ini ya, karena kan begini, zaman dulu itu ketika kita masih anak-anak dan sakit-sakitan, termasuk Presiden Soekarno dulu. Soekarno tuh aslinya namanya bukan Soekarno, Kusno. Karena sakit-sakitan Soekarno, makanya diambilkan dari tokoh wayang itu Karno. Nah, mungkin juga secara psikis banyak dari orang-orang di Jawa dulu, misalnya ketika kecil dia sakit, terus ketika pada suatu saat, karena kepercayaan orang Jawa dulu, dalang itu juga seorang yang mempunyai kekuatan yang mumpuni, ya. Iya. Ada sebuah cerita bahwa di Kerasa ada anak sakit-sakitan, ketika satu saat Ki Narto Sabdo dalang di sana. Sebelum dalang dia suruh mangku anaknya itu sambil ngelus kepalanya. Anak itu langsung sembuh. Nggak tahu apanya, kejadiannya gimana kok begitu manjur gitu. Kita nggak tahu. Bahkan di Temanggung itu masih banyak. Ketika pagi itu ibu-ibu yang bopong anaknya, jaluk minta ludah, minta idune dalang. Pak, anak kula mangidani. Iya. Saya nggak bisa membayangkan kalau saya yang dalang di sana. Jangan dibayangkan kalau ada 1000 dalang suruh ngidoni anaknya, banjir Mas. Banjir. Terus gimana ya Mas? Setelah sakit-sakitan? Ya itu saya diberikan wayang Rama Sinta. Lebih tepatnya waktu itu mampir sih Mas di Malioboro. Saya kok tertarik ada wayang itu. Saya minta dibelikan. Milih sendiri atau? Milih sendiri. Enggak kok. Gini loh. Rama Sinta itu kan dari epik Ramayana ya, yang jarang banget diwayangkan oleh seorang dalang sebetulnya. Iya. Sangat jarang. Iya. Kok itu yang dipilih? Saya tidak tahu ya. Cuma setelah sekarang ini saya otak-atik, oh ternyata Rama Sinta itu adalah simbol cinta, simbol kasih, katresnan. Setelah tak otak-atik, terang iki lara ki iso mari, sakit itu bisa sembuh dengan cinta. Iya, ini dengan kasih. Apa wae iso ditambani dengan kasih. Iya. Terus lanjut dari itu saya kemudian getol dengerin wayang. Saya waktu itu sowan di sowan Kes, lebih tepatnya sama bapak di dalang sepuh di Gunung Kidul. Kemudian saya Mbah Ladu. Oh, Mbah Ladu. Oke. Di sana saya diberikan keprak nyale ini nggo sangu mayang. Keprak itu keprak apa? Itu yang perkusi yang ditaruh di kaki. Cek. Iya. Taruh di kaki. Itu diberikan keprak. Sejak itu saya semakin getol sinau wayang. Saya modalnya cuma mendengarkan radio, mendengarkan tip. Kadang dulu ada di sebuah stasiun televisi yang menampilkan wayang tiap malam. Iya, wayang tiap malamnya. Iya. Itu saya juga seneng, saya ngrungokke ngasih ngebiar. Saya melihat sampai pagi. Terus saya hafalkan, saya hafal apa yang ada di situ. Tapi kan itu cukup rumit kan? Iya, tapi ya modal seneng. Gini, aku itu dari kecil dengerin wayang, tapi mungkin bakatnya nggak di situ. Ya orang ngerti. Artinya, ya aku seneng aja tiap hari karena ini kan, ini kok jadi ceritanya ini. Ternyata dalang itu juga unik. Tiap hari aku dengerin lagu, aku bisa main lagunya. Tetapi ketika wayang itu kok memang susah gitu. Kemampuannya beda-beda. Dan mungkin ini kembali ke tadi ya, ketika Mas Juwang masih kecil, itu kan ada
teori psikologi bahwa ketika anak masih dalam kandungan sering mendengarkan wayang atau sering mendengarkan musik, dia akan terbentuk iring dia untuk selalu mendengarkan itu. Nggak tahu betul atau tidaknya, tapi banyak psikolog mengatakan seperti itu. Berarti ini bapak atau ibu ini ada yang seniman atau gimana itu? Enggak, kalau bapak sama ibu nggak ada yang punya background seniman. Ya kebetulan bapak agak suka sih, agak suka. Tapi sering ngereng kayak gitu bapak? Iya, suka dengerin wayang juga. Dari situ juga kan saya juga berani nembung sama bapak. Pak, aku pengen bener-bener bisa mayang, pengen bener-bener bisa mayang dulu. Kalau ndalang itu beda tingkatnya, beda tingkat. Pengen bisa mayang, bisa ngobahke wayang. Terus saya disowanke di tempatnya guru saya yang sangat saya hormati, Pak Slamet Haryadi. Pak Slamet ya. Di Wilatek, Sanggar Pengalasan. Waktu TK itu saya waktu pertama kali sowan di sana, gini, belum langsung diterima. Masih terlalu kecil. Isih kecilian apa kuatnya kalau wayang. Saya jawab, ya coba mawon Pak. Saya coba Pak. Saya coba ngobah. Karena greget itu ya. Saya ngobahke buta tak joget-jogetke. Suaranya kepiye? Suaranya gimana? Buta ya pocleng iblis laknat. Langsung diterima. Oke, besok berangkat. Saya seneng banget ya. Seneng banget bisa ada yang membimbing untuk nyekel wayang sing bener, membimbing untuk memegang wayang dengan cara yang benar, yang ada dalam pakem pedalangan. Emang gimana cara nyekel wayang yang benar coba? Ada beberapa teknik. Dipilah menjadi beberapa macam. Kalau ini misalkan tokoh alusan, dengan anatomi hidung lancip, terus mata gabahan, itu cara memegangnya gini, apa ya, nyempurit tapi. Kemudian tokoh-tokoh gagah, saya agak lupa sih soalnya pelajarannya udah lama sekali. Agak lupa tapi masih agak itu kan. Kemudian kalau gagahan dia karena berarti fungsinya untuk wayang sabet di situ ya. Jadi agak menggenggam semuanya. Supaya punya kekuatan. Karena dia biar kelihatan gagah gitu kan, kelihatan gagah. Tokoh wayang itu. Di situ diajari di Sanggar Pengalasan, diajari suluk. Kemudian di tahun 2005 saya tiba-tiba didhawuhi dari Pepadi Gunung Kidul. Dulu kan nggak salah masih Pak Sugeng Handono. Pak Sugeng Handono penerangan. Pak Sugeng Handono itu ramanipun Pak Heri. Pak Heri ya, itu dinas penerangan dulu. Pak Sugeng Handono ngastonya di dinas penerangan pada waktu itu. Itu dulu didhawuhi supaya pentas perdana. Enggak, pentas perdana di TK. Oh iya, pentas perdana itu ada yang lucu waktu TK itu. Saya pentas perdana di Tepus, Mas. Di Tepus malah. Di Tepus. Di Tepus itu ketika habis ndalang, padahal saya sudah cukup senang dengan bisa diberikan kesempatan, tapi ternyata disambut baik oleh warga di sana dulu. Saya dulu masih ingat dulu diantar pakai cherry. Setelah habis mendalang itu diarah. Enggak, di cherry itu dipenuhi sama hasil bumi. Gedang rojo itu. Itu saya Anda terima kasih. Apresiasi. Saya pulang, Mbak, aku entuk bayaran gedang rojo sak tenggak. Wah, ini kita diterusin terlalu terhanyut. Nanti kita cut dulu segmen yang pertama ini, dan di segmen yang kedua kita udah penasaran karena kita pengen tahu nih suaranya Mas Juweng kalau pas lagi ndalang, lagi nyekel wayang tenanan itu lagi in apa? Action gitu kan. Iya, jangan kemana-mana, tetap di Gunung Kidul Bisa Apa. Yap, jumpa di yang kedua nanti. Masak minges krodaniro
Senoputra sesumbar manengkari getar ngekasa gumuntur swara pindha gelap sasra karo sanes sewu dwipangga mangamuk miresang Narpati Karna Senoputra tuhu sakti sakat dewa Bathara Gatotkaca Kakang Brahma ora sah cawe-cawe babagan titis Tunggarana jalaran kowe wis dadi hak lan panguasane negara Surateleng. Kakang Setija nanging ana perdataning negara Pringgondani mono sak sapa wae kang kumawani jajah lan sawenang-wenang karep lawan sasama lan bangsa liya negara Pringgondani wajib mbelani Watala. Yen ngono kowe ngemping lorong genjah patiwani adu dada kelawan pun Kakang apa apamu pecah sirahmu Gatotkaca jleng. Ini kalau ada musiknya wah tambah rada jleng. Oke Mas Juang, ini kita wis nggak ragu lagi dengan kemampuannya Mas Juang. Mas, kalau dalang itu pasti biasa nih punya satu tokoh favorit dalam sekian ratus wayang yang dipajang itu punya satu tokoh favorit. Nah, ini Mas Juang tuh tokoh favoritnya siapa dan kenapa nih Mas? Sambil udut dulu. Oke. Ya asupane napasnya dalang tuh emang rokok. Emang rokok. Thank you buat teman-teman Jarum juga yang udah memberikan asupan oksigen. Iya, kalau untuk tokoh wayang sebenarnya saya nggak ada yang terlalu saya favoritkan, saya idolakan karena menurut saya setiap wayang itu mempunyai sisi positif dan negatif. Misalkan saya terangkan dalam tokoh wayang Janaka Arjuna. Seorang Arjuna itu dianggap oleh khalayak umum sebagai tokoh protagonis, menimbulkan kepahlawanan, kemudian berani berjuang, laku tapa, laku berata yang gentur, yang manteng, kemudian jadi saksi ketika ajaran agung Bhagavad Gita disampaikan oleh Sri Krishna. Tapi sisi negatifnya dalam pewayangan Jawa ya, tokoh Arjuna ini mempunyai istri banyak. Playboy dia. Iya. Dia jadi bahkan putri dewa juga dinikahinya ya Mas. Iya. Jadi Don Juannya pewayangan. Iya. Lananging jagat. Itu kalau mau diambil negatifnya. Cuma kalau dikembalikan ke positif lagi, istri itu sebenarnya simbol ilmu. Simbol ilmu. Tapi kan kalau itu bukan segi negatif. Iya. Bagi si Janaka loh. Bagi si Janaka kan? Selama mampu. Itu bidangnya. Ya realitanya kan banyak yang nggak mampu. Bukan. Saya kalau mampu ya. Waduh mbak gaya ini kita lagi. Saya kalau mampu ya sopo diarah. Kemudian enggak bercanda. Saya cukup satu cukupnya Mas ya. Satu di Gunung Kidul. Setia kan Mas, setiap tikungan ada. Kalau saya dunia praktek delahan. Saya tuh ya Rama dan Sinta. Rama Sintanya istri saya. Kalau saya tuh mungkin keteke Sinto. Kalau untuk tokoh ini Mas gimana ceritanya? Setija ini saya cukup senang. Salah satu tokoh spesial mungkin menurut saya. Cuma alasannya Mas? Iya, alasannya sebenarnya saya suka karena ada historis ketika membuat wayang ini.
ketika membuat wayang Setijo ini yang nyorek saya sendiri. Oh, gitu. Iya, wayang ini ya. Yang nyungging juga, Mas. Iya, yang nyungging guru saya. Oh, siap. Guru saya. Kulitnya saya pilih sendiri, kemudian ketika pengerjaannya saya tunggu. Bener-bener saya histerisnya berarti ya. Bener-bener saya tunggu nih. Dan ketika ini kan gabungan dari teman-teman seniman sebenarnya karya ini. Ada dari Pak Gendut Istarmaji, kemudian dari senior saya Mas Sugio, kemudian dari Manyaran, dari Mas Budi Manyaran. Jadi satu dalam wayang ini. Dalam satu wayang ini, bentuk ini ya. Saya bela-belain hujan rata nggo rasa. Kesana kemari saya cangking wayang ini. Sisi selainnya, ketika saya bawa wayang ini saya merasa pede. Dalam ajang festival pun, ketika adik-adik saya, binaan saya bawa wayang ini, biasanya juara. Nggak tahu wayangnya apa yang spesial. Gitu. Dan mengingat sebuah wayang itu ada, ini berarti ada sisi sakralnya ya. Iya. Aku ketika kecil itu sering, karena di ujung jalan ini dulu hidup seorang tokoh wayang di Gunung Kidul, yaitu Pak Sudi. Dia tukang sungging wayang dan gamelannya paling bagus, dan aku masih ingat banget ketika Ki Hadi Sugito manggung di Gunung Kidul harus pakai gamelan dan wayangnya Pak Sudi. Tetapi bukan itu, di beberapa wayang itu dikurupi kayak kantong gitu. Iya. Itu kenapa, Mas? Mungkin ada alasan secara mistis atau apa? Sebenarnya gini, ketika pembuatan wayang itu memang ada sebagian kadang saya seniman itu ketika membuat wayang, contoh Mbah Serbek itu ketika membuat wayang dia hanya mau menatah wajah atau perain. Itu ketika bulan Suro. Secara tidak langsung juga ketika orang menatah wayang pun bahkan nggak usah pakai gitulah. Sekarang ketika menatah wayang, misalkan contoh teman saya yang dibutuhkan Mas Tian gitu. Itu Mas Tian. Iya. Hai, Mas. Itu ketika menatah wayang ya manteng beneran, dia bener-bener fokus. Kadang sampai lupa makan, sampai lupa minum, sampai lupa sama anak istri, lupa duit sampai lupa duit tanggungan. Itu kan secara tidak langsung kita berdoa yang ora kroso, kita prihatin ora kroso. Jadi energi kita secara tidak langsung juga ditransfer dalam karya ini. Dan ini sebuah dedikasi sebenarnya. Karena kalau tadi diungkapkan Mas Juang kan, bahwa ketika seseorang itu fokus, ya kan, menumpukan seluruh perhatiannya kepada proses pembuatan wayang, itu kan seperti orang semedi, Mas. Iya. Kan benar. Secara tidak langsung ya, secara ini. Karena apa? Iki lho sing arep tak gawe. Iya. Kan itu. Aku kudu ngrasake nyawane, kan itu. Yeah. Mungkin seperti itu. Iya. Ya, mungkin hari ini saja nilai-nilai wayang agak berkurang dengan karena ya dilema juga di satu sisi wayang kan ada banyak macam, ada fungsinya untuk fungsi wayang sebagai sarana pentas pedalangan, kemudian sebagai souvenir juga. Ketika di souvenir ya kita nggak bisa mengharapkan, kalau di Bali namanya taksu. Kalau di Bali namanya taksu, nggak bisa mengharapkannya seperti itu. Nah, tapi itu nggak masalah. Ketika sebuah wayang kan, aku ingat banget karena aku penggemar wayang juga. Sering aku tanya, ini kenapa disajeni? Sebuah wayang itu yang dikerukup tadi disajeni sama dengan beberapa ornamen untuk pementasan, seperti kalau di Ponorogo topeng itu gimana ya? Apa ada sakralnya atau kadang mistis? Kadang kita sering salah paham dengan konsep sajen. Karena sajen itu kan ada beberapa macam. Misalkan ada bunga, ada kemenyan, ada jajanan pasar, sebagainya. Itu kan sebenarnya sebagai perlambang doa, sebagai kalau dibedah lagi ada sisi filosofis yang kalau dijabarkan itu ada artinya. Tidak semata-mata kita menyajeni wayang, itu sebenarnya wujud ungkapan doa kita, wayang kowe tak dongake yo. Karena
gawe angel, kita yang buat juga sulit, atau wujud penghargaan kita pada empu yang membuat wayang itu. Terima kasih. Jadi kita mendoakan arwah leluhur atau mungkin mendoakan si pengrajin itu sendiri, kalau yang masih hidup ya biar tambah usahanya di kerajinan wayang tambah baik, kalau yang sudah sedo sudah meninggal supaya diterima di sisinya. Mas Juang, ini kan kalau kita ngomong secara historis sama filosofis, wayang ini kan syarat akan filosofi. Nilai-nilai baik gitu. Nah kalau kita coba tarik ke era hari ini gitu, wayang kan mulai boleh dikatakan sedikit demi sedikit mulai luntur peminatnya, terkikis karena teman-teman mungkin yang hari ini milenial itu lebih cenderung suka dengan hiburan-hiburan Korea gitu lah, K-pop gitu lah, lebih seneng nonton drakor daripada nonton wayang gitu. Nah, sedangkan Mas Juang ini kan masih dan teman-teman kalau di Gunung Kidul komunitasnya namanya Gundala. Ini kan masih street pada wayang gitu, masih meniti setia, setia nguri-uri. Iya. Nah itu pripun Mas nih? Adakah salah satu dari teman-teman Gundala, dari Mas Juang sendiri kah ada upaya atau hal-hal yang dilakukan untuk mencoba menarik generasi milenial ini supaya untuk tertarik ikut mencintai budaya kita ini, kan? Supaya dia jangan hilang gitu loh. Karena pada saat itu dulu orang nonton wayang itu bayar. Benar. Orang nonton wayang itu bayar. Dulu di alun-alun Kidul itu. Dulu waktu era Ki Hadi Sugito itu memang ketika dalang mau mendalang di Sasono Hinggil, kalau itu sudah banyak pamflet yang tersebar. Ada HTM-nya dulu. Sekarang digratis kewe masih nonton. Jadi gini. Pertunjukan wayang itu ada beberapa aspek yang harus dipenuhi. Tontonan, tuntunan, dan tuntutan. Tontonan bagaimana kita bisa memberikan hiburan bagi audien, kemudian tuntunan bagaimana kita bisa mengedukasi orang-orang yang melihat, orang yang nonton. Kemudian tuntutan itu tuntutan nih kepiye men wayang tetap jalan terus. Jadi era sekarang mungkin gini loh, dilema juga. Audien generasi muda semakin nggak ngerti apa bahasa-bahasa wayang yang sulit dipahami, misalkan kayak wong wilayah yang nama sidam, siapa sing gagas, siapa sing ngerti, sing ngerti nggak ada, bahkan jarang yang tahu artinya apa. Di situ, di sisi pelaku seninya pun, ketika kita akan meninggalkan itu, kita berat karena itu tuh doa saya, itu tuh mengantar saya. Ada sisi filosofis di dalamnya. Ketika saya akan meninggalkan itu, kok mesake kowe to? Ketika kowe ada yang gondeli kan? Kok malah mesake ke audiennya ketika Joni misalkan ibaratkan pertunjukan wayang itu wahyu Tuhan yang akan turun pada masyarakat di sekitarnya. Ketika wahyu ini ditinggal kok mesake sing nonton to? Iya. Maka dari itu kami bersama teman-teman di Gundala, Gunung Kidul Dalang Muda, kami bertekad sebagai generasi pedalangan di Gunung Kidul, kami ingin mensiarkan wayang. Mensiarkan wayang. Ini kosakata baru, mensiarkan wayang. Itu kayaknya satu saat harus kita pinjam. Iya kan? Iya, mensiarkan wayang supaya kembali kepada jati dirinya, kembali pada jati dirinya, kembali ke mindset masyarakat dengan wiracarita yang ada dalam pewayangan, lakon-lakon yang di dalam pewayangan. Betul. Sebagai yang banyak nilai, yang banyak edukasinya, supaya kembali menjadi landasan hidup masyarakat. Karena dengan segala macam filosofinya yang bagus ya. Iya, karena ada semua jalan hidup yang ada di kehidupan kita sehari itu di wayang sudah diajari bagaimana mengatasinya. Betul. Oke, jangan kemana-mana dulu, karena kita akan sambung obrolan kita di sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga. Jumpa di sesi yang ketiga ya. Tetap di situ.
wis mangkono pigunaning jalmi lamun durung kasinungan mulya kudu narima wenange nanging ngawya katungkol kelakone dipun parsudi mardi martaweng patrap tinata kang jujur jajahan lereking jaman wiwit kitra anti tuko prayoga dituko prayoga blekek kukek sak tulita mel tembang iki mau ibarate maraya awake dhewe supaya yen wong kuwi durung nemu kamulyan, durung nemu mukti, kudu narima ing pandum, menerima keadaan tapi tidak malas dan menerima kodrat iso diwiradat. Mas Bo, ayo. Ini pas gayung ini. Ini kita tadi Mas Bo lagi sibuk banget nih. Jadi tadi ini kita ada Mas Juang, seorang dalang muda, Mas Bo. Saya harus mengapresiasi Mas Juang, makanya di sela-sela menyempitkan waktu saya harus ketemu. Bagaimanapun orang-orang hebat begini harus ditemui. Kalau perlu dicari di mana-mana. Mas Juang sehat. Saya minta maaf kalau nggak bisa menemani. Di sesi ke-52 semuanya milik Mas Dali tulang Om Erik. Loh. Wah, uri nih Mas Juang. Thank you Mas Bo. Dados rampokan tadi. Rampokan budalan Matio. Tiga meli. Mas, ada satu yang menarik dari dalang itu, ada tutukan dalang gitu. Karena saya kadang ngelihat wayang atau mendengarkan wayang itu kok iso si penggamel dari wayang itu ngerti kapan bilang tak budang gitu. Oh iya. Kenapa Mas itu? Itu sebenarnya dari dodokan sih Mas, dari dodokan. Dodokan itu ada fungsinya untuk kita memberikan apa-apa kepada teman-teman pengrawit, teman-teman pemusik di belakang supaya ini loh ya mulai misalkan gini. Contoh misalkan Raden Permadi kok budal gini. Kakang Semar Mara kaki aku derekno tumuju ning negara Ngamarta kakang. Monggo kula derekaken, Gus. Langning itu ya. Ya, kemudian ada dodokan sak pejagong yang itu fungsinya untuk menghipnotis penonton, bagaimana penonton bisa turut dalam suasana di pementasan. Larut dalam suasana pementasan ketika suasana ini lagi jagongan, kita lagi santai, ngobrol santai gitu. Lagi santai, dodokan kotak itu ya kita tidak terlalu getar, tidak neter, cuma di sela-sela pembicaraan saja, misalkan Kakang Semar sak temeni tekane Arjuna ing Karang Kabolotan kini mung bakal sapa aruh kelawan Kakang Semar. Nggih, Gus. Kantuk pamujine Ndara Arjuna, kula sanak kula manggih Raharja Ndara lagi binagi. Jadi menanyakan keadaan ketika orang itu lagi datang. Beda lagi kalau penonton diajak untuk biar dia juga tegang dalam suasana itu ya. Para persoyo
wani nantang kelawan barisaning Pandhawa Mandala yuda. Aja dianggep Janaka mringkus dadani. Ayo bagi atokno budimu tak kendhangi Singalena kaperlaya. Blong gitu ya. Ini satu-satunya penggamel pengrawit sing ora oleh ngantui adalah tukang kendang. Iya. Tukang kendangnya ngeler ambiar iki. Iya, apalagi kalau pas ditinggal nguyuh. Brodeng, Lho kok kendangnya hilang. Nah, itu biasanya digarapi ya. Waduh, tukang kendang kan nguyuh iki. Enggak rapi kalau misalnya Ki Adi Sugito itu selalu nggarapi Waranggone misalnya lewat punakawanya ya Bagong. Lah mau jampiri we alasane werna-werna kok. Nah, misalnya gitu kan. Padahal itu nyindir terus gerer gitu. Iya, karena ya wayang punya dalang punya tanggung jawab penuh dalam pertunjukan itu. Dalang kan harus memenuhi beberapa aspek. Gendeng, gandang, gandung, gending. Ada berapa itu? Gendeng, gandang, gandung, gending. Saya baru gendeng tok itu. Oh iya, saya juga baru gendeng tok. Tadi kan sudah ada 3T. Iya. 3T tadi apa? Tontonan, tuntutan. Nah, itu di fungsi pagelarannya. Nah, sekarang ada 4G. 4G. Gendeng, gandang, gandung, gending. Apa itu? Gendung itu dalang itu harus punya bekal ilmu ketika akan menyampaikan wayang. Jadi kan audiens juga nggak mesti tuh, kadang ditanggap pejabat, kadang ditanggap wong tani. Dalam keilmuan di bidang pertanian, dalang ya kudu paham. Masa ketika kita mendalang dalam komunitas petani, kita menyampaikan bahwa di sini itu kita menyampaikan apa ya? Kita menyampaikan tentang motor, kan nggak mungkin tuh. Iya. Kita ketika mendalang di kalangan pejabat, kita menyampaikan pasaran saham misalnya. Iya, pasaran misalkan lu nek pasar wage iki bukain gitu kan ya, mungkin juga itu. Jadi harus punya banyak referensi. Pengetahuan luas, kemudian ya pengetahuan lahir juga pengetahuan batin. Karena ya bertanggung jawab secara jasmani dan rohani pada sekelilingnya. Kemudian ada gending, jadi dalang tuh harus tahu musik juga. Ketika nggak tahu musik, bingung nih arep mendeke ketika gamelan muni. Iya. Ada titi laras juga dari nada-nada gamelan harus apa, karena itu pondasi kita untuk titi laras. Tahu titi laras itu apa? Tangga nada. Makanya wong sing ora ngerti nada dipanggil Tuna Laras. Tapi Tuna Laras sekarang kan pemain musik semua. Nah, ada gini Mas, mengenai yang 4G tadi, itu yang dalang itu memang harus mumpuni secara keilmuan, pengetahuan. Karena dulu pada zaman saya masih muda itu dalang itu selalu dipakai juga sebagai alat untuk penerangan. Misalnya dalang, ini rasulan ini. Dinas penerangan dulu masih ada dulu dinas penerangan, sekarang Kominfo gitu. Itu nitip, aku nitip kilo, misalnya tentang pertaniannya, pesan-pesan. Iya. Komplit dulu. Betul. Dulu bahkan di Bali itu masih jalan ketika dalang itu sebagai dia juga alat penerangan, pemuka adat, sebagai sarana pengobatan spiritual. Sebagai apa ya, sarana meruat keadaan. Sebagai kalau di tempat kita ruat ya Mas ya? Iya, ruat kita di sana mungkin sama juga sih, di sana ruat. Oh, istilahnya juga ruat juga. Kemudian pada era HB7 kalau nggak salah. Jadi karena dalang itu sangat berpengaruh di masanya sebagai sarana paling efektif untuk menyampaikan sabda raja. Sabda raja. Maka dalang diangkat derajatnya setara dengan raja. Gitu. Karena menyampaikan ini ya. PR ya. Hah? PR. Dalang itu dulu PR, makanya di Kementerian Penerangan itu dulu tadi Mas Juang menyebut Pak Sugeng Handono Papayan, Mas Heri yang sekarang menjadi anggota DPR, itu dulu juga seorang dalang kebetulan.
dan juga pemain ketoprak yang kadang-kadang mentas di kecamatan manapun untuk menyampaikan pesan pemerintah tentang pertanian, tentang peternakan dan apapun kesehatan. Ini Mas, kita sudah 4G tadi ya. Ya itu, jadi dalang itu harus gendeng juga. Gending, gandang itu di suara. Suara itu harus lantang. Nah, ini begini, ini pertanyaan saya yang mungkin agak sensitif Mas. Iya. Sejak tahun 75 sampai sekarang tahun berapa? 2020. Berapa tahun itu? 45 tahun. 45 tahun era pewayangan dan pedalangan di Gunung Kidul. Semua orang tahu Gunung Kidul, setiap orang kalau punya hajat mesti nganggap wayang. Kamu nyunatin anak ke GCD, Mas, aku mau hari ini wayangan semalam suntuk. Nah, tapi belum ada satu dalang Gunung Kidul yang cukup kawentar dan tersohor selama kurun 45 tahun. Kenapa itu Mas? Sebagai dalang muda mungkin ada harapan dong bahwa suatu saat nanti di antara anggota Gundala ada yang muncul sebagai itu dia. Iya. Kalau berbicara tentang dalang di Gunung Kidul, sebenarnya dulu ada banyak senior saya. Ambillah contoh leluhur dalang Gunung Kidul, pepunden dalang Gunung Kidul, Mbah Cermolo Gandeng, itu tokoh yang cukup dihormati di kalangan seniman wayang di Jogja. Kemudian ada yang masih sugeng sampai saat ini, Mbah Simon Cermojoyo, itu juga kawentar. Nah, ketika berbicara kepada generasi muda, ini sebenarnya banyak faktor yang membuat kenapa tokoh dalang-dalang muda Gunung Kidul jarang yang muncul. Iya. Dan boom gitu. Iya. Padahal kalau aku lihat ya banyak sekali dalam berbagai kesempatan sebuah kompetisi, banyak sekali dalang Gunung Kidul yang menang. Iya, kalau berbicara soal potensi Gunung Kidul itu mempunyai segudang potensi dalam seni pedalangan. Adik-adik saya di Gundala itu dia talentanya luar biasa. Saya terenyuh ketika kita bisa jadi satu rasa dengan tekad untuk supaya jagat pewayangan di Gunung Kidul bisa terangkat setinggi mungkin. Dan ada banyak faktor ya. Faktor ketika talenta itu tidak dipupuk di tanah dia dilahirkan ya akan hilang, lali. Orang mendalang saja kalau sudah lama nggak mendalang harus latihan lagi. Betul. Nah itu kadang-kadang aku juga bingung ya Mas Juang bilang bahwa di Gunung Kidul sendiri sebenarnya dalang-dalang yang mumpuni itu banyak sekali. Tetapi selalu ketika kita ada acara Rasulanto Bersih Desa, mesti yang menjadi pilihan beberapa desa itu, aku bayar piroewan, aku harus bayar apapun, aku bayar. Kalau ini dalangnya, tetapi bukan dalang Gunung Kidul. Kenapa itu? Monggo. Banyak faktor, mungkin nuwun sewu, mohon maaf belak-belakan saja kalau di Rasul itu mungkin banyak makelar-makelar dalang. Itu juga yang menghambat kita. Kalau dalangnya misalkan si A gitu, dia diberikan imbal balik dari dalang. Ada nih salesnya. Iya, salesnya. Baru tahu saya. Kan gini, coba bayangkan ya kalau di Gunung Kidul rasulan itu kan nggak sama harinya. Satu. Kalau itu rata semua rasulan di desa-desa di seluruh Kabupaten Gunung Kidul pakai dalang Gunung Kidul, itu kan dalang Gunung Kidul akan satu punya panggung untuk manggung. Iya. Ya, yang kedua pengerawit juga punya panggung untuk manggung. Jadi hidup semua. Hidup semua. Untuk itu mereka perlu latihan dan dengan latihan mereka akan menjadi lebih baik. Kan itu. Nah, aku harapan seperti itu. Ngapain sih kita harus ngambil dalang dari luar? Ya harapan saya juga sebagai generasi muda, adik-adik saya ini banyak dalam komunitas Gundala itu ada 36 dalang muda. Wah, itu dia. Dan itu biografi mereka semua punya prestasi.
cobalah kita berikan penghargaan, kasih mereka kesempatan. Sekali saja paling tidak. Sekali saja paling tidak. Iki loh dalang ono Mas Nanda, ono Mas Gimna. Yang sekarang yang sudah muncul Mas Gilang Thomas Kumoro itu kakak saya sangat hormat. Dia juara nasional. Wow, itu dia. Dia juara nasional, dia muncul. Ada 36 dalang tadi. Ya. Ada 144 desa atau berapa Sob? Di gunung itu 140 desa. Bayangkan itu dibagikan 144 bagi 36. Ada berapa kesempatan setiap dalang? Itu dari desanya belum dusunnya. Belum karena dusunnya. Rangsulan per dusun ya. Iya. Coba taruhlah per desa lah, ya. Itu 144 bagi 36. Kesempatan dari 36 dalang ini, seorang dalang bisa manggung paling tidak 3 kali. Dan itu sebuah kesempatan yang sangat bagus, dan saya pikir mereka juga butuh panggung. Iya, dan diperparah lagi sekarang. Kalau dulu kan setiap ada hajatan kita nanggap wayang, kita ada ruang di situ. Sekarang kalau ketika hajatan ya cukup campur sari dangdut, campur sari dangdut, ya kan? Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman semua di campur sari, karena itu juga budaya asli Gunung Kidul. Cuma biasanya malamnya ada wayang. Iya. Dulu itu kan mesti ada, misalnya Rasulan 3 hari nih, puncaknya tetap wayang. Tapi hari pertama itu misalnya ketoprak, hari kedua apa yang hari puncaknya baru tetap wayang sebagai puncaknya. Karena memang wayang menjadi pagelarannya. Nah itu kan bisa kita gunakan sebagai panggung, artinya sebagai kesempatan untuk Gundala untuk bisa iki loh tak gawe panggung, kusediakan ruang. Kan itu. Iya. Seharusnya kan begitu. Iya. Tapi kami juga nggak berhenti di situ. Karena kalau nggak ada panggung di hajatan ataupun rasulan, ya kami manggung di jalan. Oke. Itu semangat yang luar biasa. Iya. Seperti kemarin waktu acara flash mob Gatot Koco sebagai simbol dari Gundala itu sendiri. Kami benar-benar ingin menjadi petir. Sing ngagetke wong. Loh, ono toh dalang muda Gunung Kidul. Ternyata wujud itu loh. Iya, paling tidak mereka biar tahu saudara-saudara kita biar tahu ono toh dalang muda Gunung Kidul. Sing kenapa simbolnya Gatot Koco? Gatot Koco itu seorang pemuda yang di usia sangat muda, dia gugur dalam Bharatayuda, berani menghadapi Adipati Karna. Iya. Yang dia si Adipati Karna membawa kunci kematian si Gatot Kaca. Wes ngerti nek kowe iki jalaran matiku kok aku wani ngadepi. Iya. Berarti kan dia murni mengorbankan diri. Iya. Gundala pun kami siap mengorbankan diri kami, jiwa raga kami, karya kami untuk kehidupan wayang, kelestarian wayang di Gunung Kidul. Kita udah ngobrol banyak banget ya tentang wayang, dan Mas Juang ini menjadi salah satu sosok inspiratif gitu lah untuk di dunia perwayangan ini bersama dengan teman-teman Gundala. Nah sebelum kita akhiri Gunung Kidul sesi yang ke 52 ini, Mas Juang mungkin ada pesan nih Mas dari jenengan yang pengen disampaikan untuk masyarakat Gunung Kidul, untuk teman-teman anak-anak muda di Gunung Kidul mengenai perjuangan yang sedang jenengan lakukan nih bersama teman-teman Gundala. Atau mungkin untuk pemerintah? Atau mungkin untuk pemerintah, monggo Mas. Enggak apa-apa. Ruang dan tempat saya persilahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, mungkin pesan dari saya mewakili dari teman-teman komunitas dalang muda atau mewakili saya sendiri. Harapan saya pada masyarakat, ayolah kita gali kembali warisan leluhur kita, wayang kulit yang sudah bahkan dunia mengakui sebagai warisan budaya dunia di tahun 2003. Ayolah kita gali kembali. Kalau kita ingin menjadi seperti Bali, Gunung Kidul ingin menjadi seperti Bali, spirit kita dulu kita bangkitkan melalui wayang. Betul. Melalui wayang. Untuk masyarakat mungkin berkenan ketika ada event-event tertentu, kami selalu siap sedia ketika diundang untuk membantu masyarakat mensiarkan wayang. Bahkan tanpa ada biaya apapun kami siap. Mantap. Itu Sebuah gratis ini. Iya.
Oke, teman-teman, itu tadi obrolan kita ya, cukup panjang karena memang asik banget ngobrolin tentang wayang. Kalau boleh saya menutup bahwa kita tuh selalu ngomongin tentang brain memory, tentang ingatan yang ada di kepala kita. Padahal di dalam hidup kita juga punya muscle memory atau memori yang terkandung dalam otak. Bedanya kalau brain memory itu cuma bisa kita dapetin dari kita belajar. Tapi kalau muscle memory itu kita dapatkan ketika kita berlatih setiap hari. Dalang-dalang ketika lama nggak manggung pun juga akan berlatih. Dan hari ini saya percaya teman-teman Gundala juga akan mulai mencoba menyinggungkan budaya wayang ini dengan generasi milenial lewat gerakan-gerakannya. Mari kita dukung bersama-sama dan jangan kemana-mana. Thank you untuk Mas Juang, thank you untuk semua teman-teman Gunung Kidul Bisa Apa, dan sampai jumpa di Gunung Kidul Bisa Apa yang ke-50. Thank you. Matur nuwun Pak Dalang. Siap. Janjane